kenalin, aku Sisi Amelia dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai bentuk pemenuhan mata kuliah masalah-masalah sosial, saya ingin membahas sebuah fenomena mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, analisis faktor penyebab dan respon kampus. Nah, seperti yang kita tahu, kampus itu seharusnya kan menjadi ruang aman ya, di mana di pikiran tuh bertumbuh, ilmu tuh dikembangkan, dan nilai-nilai kemanusiaan tuh dijunjung tinggi. Namun, realitas di lapangan tuh menunjukkan gambaran yang lebih kelam. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan seksual terus nih mencuat dari kampus-kampus ternama di Indonesia, mulai dari UI, IPB, UB, dan bahkan kampus saya sendiri yaitu UNJ. Nah, pertanyaannya bukan lagi mengenai apakah ini beneran terjadi, tapi mengapa ini tuh terus terjadi gitu, udah bergeser, dan kenapa juga kampus tuh seringkali lambat meresponnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuh perlu melihat dari kacamata sosiologi kritis, khususnya teori Pierre Bourdieu tentang modal, habitus, dan arena atau field, di mana kekerasan seksual di kampus itu bukan sekedar problema moral individu saja. Ia adalah gejala dari struktur sosial yang timpang, yang kemudian diam-diam memelihara relasi kuasa yang menguntungkan pelaku dan merugikan korban. Pierre Bourdieu sendiri memandang masyarakat sebagai kumpulan arena atau field, di mana ruang-ruang sosial tempat aktor-aktor ini saling bersaing dan memperebutkan modal. Kampus sendiri adalah salah satu arena tuh yang paling khas gitu, karena dia tuh ada 3 modal. Yang pertama itu ada modal akademik kayak nilai, gelar, publikasi, kemudian ada modal sosial yaitu jaringan dan organisasi, kemudian ada modal simbolik yaitu reputasi, jabatan. Yang ketiganya itu diperebutkan setiap harinya. Nah, yang membuat arena kampus ini rawan kekerasan seksual adalah ketidaksetaraan modal itu, yang misalnya ada adik tingkat dengan kakak tingkat dengan dosen, dosen dengan dekan, terus dekan dengan rektorat dan lain sebagainya, atau juga senioritas dalam organisasi kemahasiswaan gitu. Nah, semua ini kemudian menciptakan hierarki modal sosial yang tidak kalah kuatnya. Karena itu, perbedaan modal yang tercipta ini menyebabkan ketimpangan kekuasaan. Nah, Bourdieu menyebutkan kondisi ini adalah sebuah dominasi yang berhasil disembunyikan di balik relasi yang tampaknya tuh wajar sebagai kekerasan simbolik. Jadi ketika seorang mahasiswa itu diam terhadap perlakuan yang tidak pantas, kayak misalnya dari dosen, karena dia tuh takut nilai tugasnya dipersulit, atau adik tingkat yang takut kehidupan kampus itu tuh jadi nggak nyaman karena melawan kakak tingkat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut simbolik bekerja. Korban tuh tidak lagi diancam secara fisik, tapi tekanan struktural yang membuat mereka tuh nggak berdaya. Nah, konsep Bourdieu lain itu ada habitus atau disposisi cara berpikir, merasa, dan bertindak yang terinternalisasi seseorang sejak kecil melalui proses sosialisasi yang berlaku. Nah, habitus ini tuh bersifat tidak disadari dan terasa ilmiah, makanya sulit untuk diubah. Di lingkungan kampus Indonesia sendiri, habitus patriarki kan masih sangat kuat tertanam ya. Dan ini tuh tercermin dalam normalisasi relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, budaya senioritas dalam ospek, dan organisasi yang mengkondisikan kepatuhan absolut gitu, serta adanya anggapan bahwa korban tuh mengundang terjadinya kekerasan. Data dari Simponi PPA sendiri di tahun 2025, sebanyak 1.224 korban itu berasal dari kalangan pendidikan tinggi. Nah, angka ini kan gak sedikit ya, yang artinya menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya habitus yang membuat kekerasan seksual itu terus terulang. Habitus ini juga terlihat dalam cara berpikir pihak kampus mengambil keputusan terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi, di mana saat pimpinan kampus memilih mengkritik kasus demi menjaga nama baik institusi daripada fokus melindungi korban. Hal itu tuh bukan cuma keputusan saat yang praktis aja, namun sikap ini tuh muncul karena sudah ada pola pikir yang tertanam sejak lama di lingkungan kampus, yaitu anggapan bahwa citra atau nama kampus atau reputasi kampus ini lebih diutamakan dibandingkan kepentingan atau keadilan korban gitu. Nah, kita bisa nih mengulik atau mencari dan membahas beberapa kasus pelecehan seksual yang akhir-akhir ini terjadi. Yang pertama itu ada dari Universitas Brawijaya atau UB,
di mana kasus kekerasan seksual itu mencuat dari lingkungan kemahasiswaan. Salah satunya melibatkan seorang mahasiswi Fakultas Pertanian atau FPUB ini berinisial DCI yang melaporkan kakak tingkatnya ABN ke Polresta Malang Kota atas dugaan pelecehan seksual pada April 2025. Dugaan pelecehan itu bermula ketika korban itu menghubungi seniornya untuk sekedar berbagi masalah pribadi. Nah, kasus lain itu ada dari Universitas Indonesia yang sedang ramai pada April 2026 kemarin, yaitu tentang kekerasan seksual yang melibatkan 6 mahasiswa Fakultas Hukum UI dalam sebuah grup internal. Jadi awalnya nih grup yang mereka buat katanya dibuat untuk proses pembayaran kos aja, namun kemudian disalahgunakan untuk melakukan pelecehan verbal gitu. Korbannya sendiri itu bahkan mencapai 27 orang, 20-nya mahasiswa, 7-nya itu dosen. Kemudian ada lagi dari UNJ yang dilakukan oleh seorang komandan dari Green Force UNJ, yaitu sebuah organisasi lingkungan hidup yang kemudian mereka mengeluarkan pernyataan tegas menyusul dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian tidak terhormat terhadap komandannya tersebut karena dia tadi terbukti melakukan kekerasan seksual ya. Nah, pernyataan Green Force UNJ ini menegaskan pelaku atas nama FAS itu nggak lagi menjadi bagian dari mereka gitu. Dia ini udah nggak boleh ikut aktivitas atau agenda manapun yang berkaitan dengan Green Force. Dalam kerangka Bordu, tindakan Green Force UNJ ini adalah upaya mengembalikan modal simboliknya, di mana dengan mengeluarkan dan mengumumkan nama pelaku. Organisasi ini secara aktif itu mengurangi modal simbolik pelaku, sekaligus memperkuat posisi korban di arena sosial. Ya, ini tuh menjadi contoh juga ya, bahwa agen-agen dalam arena tuh dapat melawan dominasi, tapi bisa juga menjadi pedang bermata dua, karena mau melawan dominasi korban atau melawan dominasi pelaku. Nah, cara ini tuh jadi membuat kita melihat bagaimana kasus pelecehan seksual yang terjadi itu masih bergantung pada keberanian individual untuk speak up dan bukan jaminan sistem. Di Indonesia ini sendiri sebenarnya tuh udah cukup banyak itu regulasi mengenai kasus pelecehan seksual ini. Kayak misalnya Permendikbud nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 2021 itu mewajibkan setiap kampus membentuk Satgas PPKS. Kemudian pada tahun 2022, setahun setelahnya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual turut memperkuat kerangka hukum nasional. Selanjutnya pada tahun 2025, Mendikti-Saintek Brian Wilyantro itu meluncurkan Gerakan Nasional Pencegahan Kekerasan di Kampus, menyerukan agar lingkungan akademik itu bersih dari segala bentuk kekerasan. Ya, namun dari kacamata Bordu ya regulasi adalah perubahan dari tatanan struktur objektif gitu ya, nggak otomatis mengubah habitus, di mana sebuah aturan baru itu tidak serta-merta langsung mengubah cara berpikir seseorang kan ya. Apalagi cara berpikir itu sudah mengendap selama puluhan tahun dalam diri individu maupun institusi. Itulah mengapa meskipun regulasi itu ada, tapi kalau implementasinya terbentur oleh rendahnya kesadaran hukum komunitas akademik, sumber daya satgas, dan kuatnya budaya patriarki dalam kampus tuh ya susah untuk diberantas gitu kan. Nah makanya ada beberapa langkah yang menurut analisis Bordu tuh bisa memberi jawaban gitu. Kayak misalnya harus ada independensi Satgas PPKS, terus ada transparansi proses, terus ada pendidikan habitus sejak dini. Jadi kayak bukan sekedar seminar-seminar aja, tapi harus ditanemin gitu dalam diri. Juga perlu adanya penguatan gerakan mahasiswa. Jadi kayak ditunjukkan oleh Green Force UNJ tadi, kayak organisasi harus menjadi garda terdepan perubahan habitus kampus yang jelek itu. Tuh karena melalui beberapa cara ini, kalau dilakukan bersamaan dan kompak dan baik, itu ya habitus kekerasan seksual ini mungkin saja bisa makin lama makin berkurang gitu kan. Dan kekerasan seksual di kampus tuh bukan takdir, itu adalah produk dari struktur sosial yang bisa dan harus diubah gitu. Kayak Bordu sendiri dari teorinya mengajarkan bahwa akhirnya itu bisa diubah ketika cukup banyak agen atau orang yang menolak untuk menerima doxa yang ada dan berani mendefinisikan ulang aturan mainnya. Jadi ruang aman di kampus tuh tidak akan datang sendiri, ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kolektif yang dibuat setiap harinya oleh dosen yang menolak memanfaatkan relasi kuasanya, oleh senior yang tidak menggunakan posisinya untuk menguasai junior, atau pimpinan kampus yang memilih keadilan di atas reputasi institusi. Dan kalau kita semua yang tidak lagi diam ketika melihat keadilan terjadi di depan mata gitu. Jadi kita juga harus lincah nih menyuarakan stop kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak ada ruang bagi pelaku seksual di kampus maupun dalam struktur sosial manapun. Sekian analisis yang bisa saya berikan mengenai fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui kacamata Bordu. Semoga video ini dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.